Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali dalam ibadah online kita pada hari ini Minggu 29 Maret 2020. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini, untuk penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Sebentar Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sekalipun Tuhan kami harus ibadah di rumah, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami secara khusus. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh selalu menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-41. Firman Tuhan berkata, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat-ayat yang barusan kita baca adalah sebuah cerita Alkitab yang populer di mana Yesus meredakan angin ribut. Cerita ini adalah cerita yang juga sering kali kita dengar dalam khotbah-khotbah oleh para pendeta dan hamba Tuhan, yang secara cerita tentunya kita tidak sulit sebenarnya untuk mengerti apa isi cerita itu, karena cerita itu mudah kita pahami. Kita dapat langsung mengetahui bahwa Yesus berkuasa. Yesus bisa meredakan angin ribut. Yesus bisa meredakan angin topan yang pada saat itu sedang melanda mereka. Namun pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk bukan sekedar tahu isi ceritanya saja, tetapi saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara dan kita semua untuk melihat dari sudut pandang yang menurut saya ini sangat penting, yaitu apa makna dibalik dari cerita ini. Nah, saya mulai membahasnya dari ayat yang terakhir, Bapak Ibu Saudara. Di kalimat ayat terakhir tadi ada satu kalimat yang menarik untuk kita perhatikan. Kalimat itu bunyinya begini, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau taat kepadanya? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang penting karena ini adalah inti dari cerita itu. Cerita ini bukan sekedar menceritakan tentang apa yang Yesus lakukan. Cerita ini bukan hanya sekedar bicara soal mujizat yang Yesus buat, tetapi cerita ini ingin menjelaskan tentang siapa Yesus. Siapa gerangan orang yang meredakan angin ribut ini? Siapakah Yesus yang bisa meredakan angin ribut itu? Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, cerita ini bukan sekedar menceritakan apa yang Yesus buat, tetapi cerita ini ingin menceritakan siapakah Yesus itu yang mampu meredakan angin ribut. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Injil Markus ingin menyampaikan tentang pribadi Kristus yang bisa meredahkan badai. Pertanyaannya sekarang, jika demikian, siapakah Kristus yang ingin disampaikan oleh Injil Markus ini? Kalau kita baca Markus pasal yang pertama, ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Secara sederhana di sini hendak disampaikan inilah kabar baik tentang Kristus, anak Allah. Sederhananya Injil Markus ini ingin memperkenalkan Yesus sebagai anak Allah. Siapakah Yesus itu? Dia adalah anak Allah.
Dan di dalam Injil Markus, Bapak Ibu Saudara, kita menemukan banyak gelar tentang Yesus seperti anak Allah, anak manusia, anak Daud. Dan semua istilah ini mengarah kepada satu pengertian bahwa Yesus adalah Mesias. Dia adalah Tuhan. Bagaimana anak Allah itu? Dan inilah yang akan disampaikan oleh Markus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca kitab ini secara berurutan, Markus ingin menyampaikan tentang Yesus yang adalah Mesias, Yesus yang adalah anak Allah, Dia adalah Tuhan. Mari kita baca Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-28. Markus pasal 1 mulai dari ayat 23 sampai 28, firman Tuhan berkata, pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkan, katanya, apa ini? Satu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya, dan mereka taat kepadanya. Ayat 28, lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Injil Markus ingin menyampaikan kepada para pembacanya tentang siapa Kristus. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala roh jahat. Ayat yang baru saja kita baca tadi mengungkapkan kuasa Yesus yang bisa mengalahkan segala roh jahat. Mari kita baca lagi satu cerita dalam Markus pasal 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang kedua, Markus ingin menyampaikan siapa Kristus, siapa Yesus yang adalah Tuhan itu. Dia yang dapat menyembuhkan segala penyakit dan mengampuni dosa. Ayat-ayat yang barusan kita baca memberikan satu gambaran. Anak manusia itu atau Tuhan itu, Kristus itu dapat menyembuhkan segala macam penyakit, dan Dia bisa mengampuni dosa kita. Dan pada saat kita masuk kepada Markus pasal yang keempat tadi, tentu kita tahu pasti apa yang dikerjakan oleh Yesus yang adalah Tuhan itu. Dia berkuasa atas alam semesta, sehingga angin dan taufan yang sedang mengamuk itu dapat diredakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mungkin pada saat Bapak Ibu Saudara mendengar, kita mungkin bisa berkata, oh, saya tahu Yesus. Yesus itu Tuhan. Saya sudah dengar ini. Oh, Dia bisa ngusir setan. Dia bisa menyembuhkan. Dia bisa mengampuni dosa. Dia juga juru selamat saya. Saya percaya Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau merenungkan, ada satu kalimat dalam ayat 40. Markus 4 ayat 40 yang diucapkan oleh Yesus kepada para muridnya. Situ dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ayat 40 berkata, Yesus berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bapak Ibu Saudara, perhatikan cerita ini. Ketakutan mereka itu membuktikan bahwa mereka tidak mengenali siapa Yesus yang bersama-sama dengan mereka. Saya ulangi. Ketakutan mereka membuktikan bahwa mereka tidak mengenali siapa Yesus yang bersama-sama dengan mereka di dalam perahu itu. Dan seringkali Bapak Ibu Saudara mungkin
Apa yang dialami para murid juga merupakan apa yang kita bisa alami dalam kehidupan. Kalau kita lihat alur ceritanya Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah berbuat banyak mujizat. Para murid menyaksikan mujizat. Para murid mendengar Yesus mengajar dengan kuasa. Mereka mendengar bahwa Yesus bisa melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan para murid, yang disaksikan oleh para murid. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ada yang mengatakan bahwa para murid ini percaya Yesus bisa menyembuhkan, bisa mengampuni dosa, bisa menolong. Tetapi mereka belum pernah melihat Yesus berkuasa atas alam semesta. Karena konsep mereka yang bisa menghardik badai hanya Tuhan. Sementara Yesus hanya seorang guru yang berkuasa saja saat itu. Itu sebabnya mereka bertanya tadi, siapakah orang ini sampai angin dan danau taat kepadanya. Apalagi Bapak Ibu Saudara, waktu kita baca cerita ini, pada saat badai itu terjadi, Yesus sedang tidur di dalam perahu. Dan mereka kemudian membangunkan Yesus, lalu berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Seakan-akan Yesus tidak peduli dan membiarkan mereka binasa begitu saja. Ini pun seringkali kita bisa alami. Seringkali kita juga berpikir demikian. Kok Tuhan tidak bekerja ya? Kok Tuhan seakan-akan diam ya? Kok masalahnya jadi tambah besar? Kok jadi tambah parah ya keadaannya? Banyak pertanyaan bisa muncul Bapak Ibu Saudara. Seperti halnya para murid berkata, "Guru, engkau gak peduli kalau kita binasa." Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, lewat kesempatan ini, jangan sampai ketakutan kita membuat kita tidak mengenal Yesus. Tidak bisa mengenal siapa Yesus yang kita sembah. Bapak Ibu Saudara, lewat situasi ini Bapak Ibu Saudara, kita diajak untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Situasi ini menyadarkan kita tentang Tuhan dan harus membuat iman kita bertumbuh. Biarlah melalui situasi ini Bapak Ibu Saudara, kita diajak untuk semakin mengalami Tuhan. Mengalami kasih-Nya, mengalami kuasa-Nya, mengalami perlindungannya, mengalami Allah, mengalami Tuhan lewat situasi ini. Lewat kesempatan ini juga Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara melihat cerita ini dan mengingatkan kita kembali siapa Yesus yang kita sembah. Dia adalah Allah yang berkuasa. Yesus adalah juru selamat. Ia adalah Allah yang sanggup mengalahkan segala kuasa, termasuk alam semesta. Dia sanggup mengendalikan situasi ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita boleh takut, tapi jangan takut berlebihan. Jangan sampai ketakutan kita membuat kita tidak mengenali Yesus yang ada bersama-sama dengan kita. Yesus yang hidup, yang bisa menolong, menyertai kehidupan kita. Yesus yang bisa pelihara hidup kita. Jangan sampai ketakutan kita membuat kita tidak bisa melihat Kristus dan mengenali Kristus dalam kehidupan kita. Bahwa Dia Allah yang hidup, Dia berkuasa. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, yang pertama saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara dalam situasi ini untuk kita tetap percaya bahwa Allah tidak diam. Dia bekerja dengan caranya, Dia bekerja dengan waktunya. Amin. Saya percaya Tuhan tidak tinggal diam. Pasti ada maksud dan rencana Tuhan di balik semua ini. Tuhan akan bertindak sesuai dengan kehendak-Nya, bekerja dengan caranya, bekerja dengan waktunya. Kita diajar untuk tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama lewat situasi ini kita mengalami Tuhan. Kita punya pengalaman dengan Tuhan. Situasi ini membuat kita bisa mengalami Tuhan lebih dalam. Sehingga iman kita semakin bertumbuh. Kita semakin kuat. Kita semakin dewasa lewat situasi ini. Kita tetap mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita juga untuk kita tetap melakukan bagian kita. Kita tetap jaga kesehatan kita, jaga kebersihan. Kita tidak takut berlebihan. Kita tidak keluar rumah kecuali hal-hal mendesak. Itu menjadi bagian kita. Kita percaya
Tuhan sudah melakukan bagiannya, dan kita harus melakukan bagian kita. Ketika kita melakukan bagian kita, kita pun percaya Tuhan pasti mengerjakan bagiannya bagi kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita untuk selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, kita bersyukur buat pemeliharaan Tuhan, kita bersyukur buat perlindungan Tuhan, dan kita bersyukur buat kekuatan Tuhan yang selalu menyertai kita dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya dalam situasi ini kita harus lebih banyak bersyukur dan percaya Tuhan tidak tinggal diam, Dia bekerja, dan kita mengalami Tuhan, kita melakukan bagian kita. Saya percaya di balik ucapan syukur ada pekerjaan Tuhan yang besar, ada kuasa Tuhan yang besar bisa bekerja dalam kehidupan kita. Kiranya renungan firman Tuhan ini boleh jadi kekuatan bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara semua di rumah. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biar firman Tuhan menjadi kekuatan kami. Tuhan, seringkali kami bisa khawatir dan takut dalam menghadapi banyak perkara dalam kehidupan. Apalagi situasi-situasi yang sekarang sedang kami alami. Namun Tuhan, kami kembali diingatkan oleh firman Tuhan. Kami tidak boleh takut berlebihan. Apalagi melalui ketakutan kami sampai tidak mengenali bahwa Engkau Allah yang berkuasa. Tuhan, biarlah lewat situasi ini, Tuhan ajar kami. Ajar kami tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak tinggal diam. Engkau bekerja dengan cara-Mu Tuhan. Dan kami percaya rencana-Mu indah bagi setiap kami hari ini. Tuhan, ajar kami untuk selalu bersyukur dan mengerjakan apa yang jadi bagian kami. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami mau menaikkan pokok-pokok doa kami. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami. Berkati Bapak Presiden Tuhan. Dan seluruh para aparatnya. Seluruh Tuhan, mereka yang membantu Tuhan untuk menangani situasi bangsa kami. Kami percaya hikmat Tuhan menyertai mereka. Sehingga mereka Tuhan dapat terus bekerja keras. Dan kami bisa melewati hal-hal ini Tuhan. Dan kami akan melihat hal-hal yang baik, perubahan yang baik. Dan berdoa bagi tenaga medis yang sudah berjuang berada di rumah sakit untuk menangani para pasien. Biarlah Tuhan menyertai mereka, menyertai keluarga mereka, menolong mereka, memberikan mereka kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa mereka yang mungkin hari ini Tuhan, mereka mengalami dan terkena COVID-19 atau penyakit yang lain. Hamba berdoa kiranya Tuhan Engkau menyembuhkan hidup mereka, memulihkan kesehatan mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan, melalui semua ini Tuhan, mereka boleh mengalami kuasa kesembuhan Tuhan. Hamba percaya Tuhan, kami percaya kuasa bilur Yesus dapat menyembuhkan mereka semua. Terima kasih Tuhan. Hamba sekali lagi menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka gumulkan, mari Tuhan tolong memberkati kehidupan keluarga mereka, pekerjaan mereka, anak-anak mereka. Biar mereka semua ada dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami seturut waktu dan kehendak-Mu jadi bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sampai berjumpa lagi dalam khotbah selanjutnya.